Bab 68. Sementara di tempat yang berbeda, Sasi tersenyum tipis membaca pesan Elkan yang kembali ingin mengajaknya menonton. Sasi pun langsung mengiyakan ajakan Elkan. Malam itu Sasi segera bersiap dengan pakaian terbaiknya. Tidak lupa ia memoles sedikit make up pada wajahnya. 30 menit kemudian Elkan menjemputnya. Tok tok tok. Sasi mengetuk kaca mobil Elkan seraya tersenyum. Masuklah. Membuka pintu mobil Ma. Kamu cantik. Elkan kembali dibuat terpesona dengan penampilan Sasi, yang mengenakan dress cantik berwarna navy, juga make up natural yang menghiasi wajah cantiknya. Ayo kita pergi, jawab Sasi seraya tersipu malu. Elkan pun melajukan mobil Ma meninggalkan apartemen. Lo kita mau kemana? Tanya Sasi menatap bingung Elkan, karena Elkan mengatakan akan mengajaknya menonton. Tapi sudah banyak mall yang mereka lewati. Elkan tidak juga memberhentikan mobil Ma. Nanti kamu juga tahu. Elkan tersenyum misterius. Sasi semakin dibuat bingung. Saat Elkan memberhentikan mobil Ma di depan sebuah gerbang besar yang membentengi rumah megah di dalamnya, Elkan mengklakson mobil Ma. Tampak security di sana buru-buru membukakan pintu gerbang untuknya. Ini rumah siapa? Sasi masih memutar pandangannya. Rumah megah berwarna putih itu tampak terlihat kokoh dengan pilar-pilar besarnya. Ini rumah orang tuaku. Apa? Rumah orang tuamu? Sasi terkejut. Kenapa kamu berbohong? Protesnya kesal. Kalau aku berkata jujur, aku takut kamu tidak akan mau bertemu dengan orang tuaku. Sasi terdiam. Benar yang dikatakan Elkan. Ia mungkin akan menolaknya jika Elkan mengatakannya sejak awal. Sasi belum siap. Mungkin lebih baik lain kali saja bertemu dengan orang tuamu. Tolak Sasi. Lagi pula hubungan kita belum sejauh itu, sambungnya. Merasa Elkan terlalu terburu-buru. Ia belum resmi bercerai dengan Setia. Terlebih kandungannya kini membuat Sasi semakin merasa insecure. Aku rasa aku sudah menunjukkan keseriusanku padamu. Aku bahkan sudah mengatakan pada orang tuaku, jika aku sedang jatuh cinta pada wanita hamil. Ia sudah berpisah dengan suaminya dan hanya tinggal menunggu persidangan, ujar Elkan seolah tahu kerisauan pasangannya itu. Apa? Kamu menceritakan hal itu semuanya? Ya, aku menceritakan semuanya. Sekarang turunlah. Elkan keluar dari mobil Ma, membukakan pintu mobil Sasi, lalu meraih tangannya menuntun langkahnya masuk ke dalam. Sasi masih memutar pandangannya. Isi dalam rumah itu membuatnya terperangah. Ini seperti rumah di negeri dongeng. Sampai saat ini ia masih tidak percaya Elkan yang dulu dikenalnya sebagai pencuri dengan penampilannya yang urakan, ternyata putra dari seorang pengusaha kaya raya. Elkan, suara lembut ini menyapa, saat mereka melangkah menuju meja makan. Tante, Sasi menatap ibu Elkan yang sempat ia jenguk di rumah sakit. Wajah wanita paruh baya itu kini tampak terlihat lebih segar dengan senyum sumringahnya. Ia berdiri dari duduknya. Sasi tersenyum dan memeluk hangat Sasi. Tante sudah baikan. Sudah, ayo sayang sini. Ibu Elkan menuntun Sasi untuk duduk di meja makan. Itu Papa Elkan, sambungnya, seraya menunjuk suaminya yang juga sudah menunggu di meja makan. Papa Elkan. Sasi mengeritkan dahinya. Seingatnya Elkan pernah bercerita jika hubungannya dengan sang papa tidak baik. Kenapa? Apa Elkan sudah bercerita jika hubungannya dengan saya tidak baik? Tegur pria itu. Hubungan kami sudah membaik, dan Elkan melakukannya demi kamu. Terima kasih ya. Kamu sudah menjembatani hubungan kami, ujar Papa Elkan. Sontak saja Sasi yang mendengarnya sedikit merasa terkejut. Ia tidak menyangka Elkan akan memenuhi harapannya. Walaupun Sasi tidak memintanya dengan terang-terangan, ia memang ingin hubungan Elkan dengan papanya membaik. Sikap Elkan tentu saja membuat Sasi semakin kagum. Ya sudah, ayo sayang.
Kita makan, ujar Ibu Elkan. Mereka pun makan malam bersama. Suasana semakin mencair dan menghangat. Orang tua Elkan sangat menerima kehadiran Sasi di tengah-tengah mereka. Sedangkan Renata dan Daniel yang baru tiba di hotel, segera menuju ballroom hotel tempat acara tersebut dilangsungkan. Para tamu sudah tampak ramai. Nadia pun menyambut hangat kedatangan Renata. "Ya ampun Renata, aku kangen banget sama kamu," ujar pengantin tersebut. "Aku juga kangen kamu Nat." Renata tersenyum. "Renata, ini cowok kamu?" tanyanya pada Daniel yang berdiri di sisi Renata. Itu." Renata tampak bingung harus menjawab apa. Beruntung Nadia tidak tahu jika ia sudah pernah menikah. "Baru dekat ya, tapi ganteng kok," goda Nadia seraya berbisik. Renata hanya menanggapinya dengan seulas senyum tipis, lalu berbaur dengan para tamu lainnya dan menyantap makanan di sana. Acara pesta itu semakin ramai dilanjutkan dengan sesi dansa. "Kamu mau berdansa?" tanya Daniel, melihat Renata yang terus memperhatikan beberapa pasangan yang tengah berdansa. "Tidak, aku tidak bisa berdansa," Renata menggeleng. Daniel berdiri dari duduknya, meraih tangan Renata. "Aku akan mengajarimu." "Tidak, aku tidak bisa." Daniel terus melangkah, tidak menghiraukan penolakan Renata menuju area dansa. Daniel menyatukan telapak tangannya, sebelah tangannya meraih pinggang ramping Renata. Renata kikuk, terlebih saat Daniel terus menatapnya dengan jarak yang keduanya yang gitu dekat. Renata gitu gugup, beberapa kali ia memalingkan wajahnya dari pandangan Daniel. Tidak lama kemudian Renata memutuskan untuk pulang. Sepanjang perjalanan jantungnya terus berdegup tak karuan. "Berhenti," ucap Renata yang membuat Daniel menginjak rem mobil mendadak. "Ada apa?" "Aku ingin mampir ke sana dulu." Renata menunjuk toko keik di sisi jalan, ingin membelikan keik itu untuk sang ibu. "Baiklah." Renata pun keluar dari dalam mobil disusul langkah Daniel di belakangnya. Renata sibuk memilah-milah keik yang akan dibelinya, sedangkan Daniel sibuk menatap layar gawai yang dipegangnya. "Mas Setia." Mata bulat Renata tampak terkejut melihat Setia yang juga ada di toko keik tersebut. Tampak Setia yang sedang mengobrol dengan teman prianya. Renata menundukkan kepalanya, berharap Setia tidak melihatnya. "Bu." Namun tiba-tiba tanpa sengaja Renata justru menabrak salah satu pengunjung. Maaf," ujar Renata, membuat pandangan para pengunjung di sana sesaat teralih kepadanya, termasuk Setia. "Renata, ada apa?" Daniel menghampiri. "Tidak apa-apa, maaf." Sekali lagi Renata meminta maaf pada pengunjung tersebut. Renata melirik Setia yang tengah melihat ke arahnya. Pandangan mata keduanya bertemu, tapi Setia tidak mengatakan apapun, dan justru bersikap seolah tidak mengenalnya. "Sepertinya aku tidak jadi beli keiknya," ujar Renata bergegas keluar dari toko tersebut. "Loh, kenapa?" Daniel merasa heran dengan sikap Renata. Ia segera menyusul Renata yang sudah masuk ke dalam mobil. Renata duduk termenung. Perasaannya seolah kembali tercabik dengan sikap yang ditunjukkan Setia. Kenapa ia harus bersikap seolah tak mengenalnya? Jangankan menanyakan keadaannya, Setia justru terlihat membuang pandangannya. "Ada apa?" tanya Daniel. "Katakan ada apa?" Menatap bola mata Renata yang sudah memerah. "Tadi aku melihat Mas Setia," balasnya dengan suara bergetar. Setia, nama itu tidak asing di telinganya. Nama yang kerap dikatakan Renata jika sedang berhalusinasi. Tanpa sempat melihat wajah pria itu, Daniel bisa menyimpulkan jika itu pria yang sangat Renata cintai namun menyakitinya. "Kita pulang sekarang." Daniel menyalakan mesin mobilnya. Ia memilih untuk tidak bertanya lebih lanjut, yang akan membuat Renata semakin sedih.